Kami berjalan kaki menyusuri jalan utama kota Brebes sambil ngamen di toko-toko pinggir jalan. Sampai di alun-alun Brebes, kami berdua naik angkot senemunya, nggak ada tujuan, kami ikuti saja langkah kaki. Oh iya, zaman segitu belum ada HP, gadget, GPS dan lain-lain. Kami berdua turun di pinggir jalan Pantura Brebes, Cirebon. Yang saya ingat, di kanan jalan ada pasar Klampok Brebes dan depan pasar ada pertigaan. Kami berjalan kaki menyusuri jalan, entah menuju kemana. Pokoknya kalau ada rumah yang pintunya ngebuka, ya diamenin. Kadang kala ada pemilik rumah yang nggak punya uang dan mau ngasih beras serantang, tapi kami tolak. Ada pula yang mau ngasih bawang merah seikat, juga kami tolak, karena tas yang kami bawa jadi berat. Tak terasa hari sudah sore. Saat memasuki waktu sholat maghrib, kami memasuki sebuah desa, namanya Desa Banjaratma. Kami pun berhenti di sebuah musola untuk sholat maghrib. Rencananya kami mau menginap di musola tersebut. Ketika para jemaah sudah selesai sholat dan wiridan, saya dan Agus tidur-tiduran untuk melepas lelah. Lalu ada bapak-bapak yang mendekat dan bertanya, "Mas, sampean mau tidur di musola ini?" Saya menjawab, "Iya pak." Si bapak berkata lagi, "Jangan nginep di sini mas, setannya gawat banget. Mari saya antar ke rumah Pak Kepala Desa." Lalu kami berdua berjalan mengikuti si bapak menuju rumah kepala desa. Sampai di rumah kepala desa, kami bertemu dan disambut dengan ramah oleh Pak Kades. Setelah selesai ngobrol serta menunjukkan KTP, Pak Kades segera memanggil pembantunya untuk menyiapkan kamar, makanan, baju ganti dan handuk. Dalam hati saya berkata, alhamdulillah ketemu Pak Kepala Desa yang baik. Pak Kades menyuruh kami mengikuti pembantunya yang akan menunjukkan kamar untuk menginap kami. Setelah itu Pak Kades keluar rumah karena ada urusan. Setelah masuk ke dalam kamar, kami berdua langsung tiduran sambil melepas lelah. Suara saya sampai serak karena seharian yang nyanyi saya terus, sedangkan Agus hanya menerima uang. Baru rebahan sebentar, terdengar suara ketukan pintu. Ternyata pembantunya mengantarkan handuk dan baju ganti serta mempersilahkan kami mandi dan makan malam. Singkat kata, setelah kenyang dan segar, kami istirahat di dalam kamar. Kamar yang kami tempati ini ukurannya cukup luas. Mungkin sekitar 4 kali 5 meter. Kamar itu diterangi lampu bohlam remang-remang, mungkin hanya 5 watt. Di pinggir kasur terdapat karung goni yang berisi padi kering yang menggunung sampai atas. Kamar sekaligus lumbung padi. Nggak masalah, yang penting bisa buat tidur. Agus tidur di kasur yang mepet tembok, sedangkan saya di pinggir yang dekat karung padi. Nggak berapa lama Agus sudah tertidur pulas sampai ngorok, sementara saya masih rebahan sambil memandangi padi yang menggunung. Lama-lama mata saya pun terpenjam. Tiba-tiba saya merasa berada di awang-awang, antara dunia nyata dan dunia gaib. Kasur tempat saya tidur seperti berayun-ayun layaknya naik perahu, dan pandangan sekeliling menjadi gelap. Beberapa saat kemudian terdengar suara seperti kalung yang biasa dipakai untuk binatang yang berbunyi kerincing-kerincing. Entah kenapa saya merasa merinding. Suara gemerincing itu terdengar semakin keras. Tangan saya berusaha meraih apapun yang ada di depan, dan berhasil memegang sesuatu. Wah, ini karung padi yang di samping saya, gumam saya dalam hati. Ketika saya meraba-raba karung padi, terdengar suara geraman seperti suara binatang, tapi sangat berat. Gegererer, dan suara nafasnya terdengar keras sekali. Pandangan saya mulai bisa melihat dengan remang-remang. Buset, ternyata di atas tumpukan karung padi itu ada sesosok makhluk hitam tinggi besar. Matanya berwarna merah, berbulu lebat, bertanduk dan mulutnya bertaring. Tangan makhluk itu dengan cepat memegang badan saya. Saya ingin berteriak, tapi mulut saya tertutup rapat. Kemudian badan saya terasa dilempar-lempar. Saya merasakan sekali jatuh di atas kasur dan terdengar suara kayu di bawah kasur. Gubrak, gubrak, refleks saya menyebut nama Allah. Tiba-tiba makhluk itu berangsur-angsur mundur menjauhi saya. Seperti menembus tembok, saya terjaga dan menengok ke sebelah. Ternyata Agus masih tertidur pulas. Sedangkan kasur tempat saya tidur sudah berantakan. Saya segera bangun dan keluar kamar untuk cuci muka. Kemudian saya kembali tidur. Tak lupa membalikan bantal dan membaca doa. Alhamdulillah sampai pagi sudah tidak diganggu lagi. Cuman saya bermimpi bahwa makhluk yang melempar saya tadi berada di bekas pabrik gula Banjaratma. Desa Banjaratma itu memiliki bekas pabrik gula peninggalan Belanda, yang konon sangat angker. Kebetulan Tukul pernah ngadain acara di pabrik gula tersebut, dan lukisannya mirip dengan makhluk yang saya temui semalam.